Halo, perkenalkan nama saya Marsis Panjidi Putra dengan NIM 1812 0918. Saya sini prodi Sistem Informasi. Asal saya dari Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di Kota Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Saya di sini berusia 22 tahun. Di sini saya kebetulan sekarang lagi menjabat sebagai Ketua IKPM Barito Timur, dan kepanjangan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Barito Timur yang ada di Yogyakarta. IKPM di sini juga tepatnya ada di Asrama Kalteng, khusus mahasiswa Kalimantan Tengah, karena Barito Timur termasuk mahasiswa Kalimantan Tengah. Jadi untuk asramanya itu masih campur campur mahasiswa-mahasiswa dari Kalimantan Tengah, kayak contohnya dari Batak Timur, dari Kapuas, dari Palangkaraya. Karena di sini kami masih eh, belum ada asrama pribadi untuk kabupaten kami. Jadi kami masih gabung situ. Untuk alamat asrama kami berada di Jalan Pakuningratan nomor 61 RW 001 dengan di Kecamatan Cokrodiningrat, Kota Yogyakarta. Visi saya di sini menjadikan KPM sebuah tempat atau wadah berkumpul untuk mahasiswa Barito Timur yang ada di Yogyakarta, gunanya mengeratkan hubungan dan kekeluargaan. Misi saya yang pertama adalah mengaktifkan dan mengembangkan program kinerja eh, program program kinerja kerja yang sudah ada direncanakan kami. Yang kedua, mengajak teman-teman mahasiswa IKPM Bartim untuk ikut dan aktif dalam setiap kegiatan IKPM ataupun yang di luar IKPM. Yang ketiga, menjaga tali silaturahmi antar angkatan. Contohnya kayak saya angkatan 18, ada adik kelas saya yang angkatan 19, 20 dan seterusnya. Terus mengadakan kegiatan positif untuk meningkatkan kinerja IKPM Bartim ini. Terusnya cara saya memimpin mulai dengan yang pertama adalah membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Maksud dari ini adalah salah satu elemen terpenting dari kepemimpinan yang efektif dan menciptakan jalur komunikasi terbuka. Dengan anggota tim kejujuran dan transparan, saya harus menjadi contoh bagi anggota tim. Ketika saya bertanggung jawab atas tim atau orang lain, penting untuk berterus terang. Jadi tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang mereka tidak tahu. Jadi saya semuanya saya sampaikan, dan apapun masukan dari contohnya kayak kakak-kakak pembina yang dulu, dan semuanya saya sampaikan ke anggota tim saya agar mereka bisa mengerti. Yang kedua, rasa saling percaya. Membangun rasa saling percaya dan saling pengertian antar pemimpin anggota tim itu sangat dibutuhkan. Untuk mencapai langkah tersebut, saya harus bisa saling terkoneksi antar anggota tim saya. Contohnya dari divisi internal, divisi eksternal, semuanya saya bisa terkoneksi dan harus saling percaya. Terutama untuk bendahara. Bendahara saya harus saling percaya sama anggota saya supaya tidak ada kecurigaan yang akan terjadi di antara kami. Seperti itu. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan pribadi tim dan profesionalisme kinerja. Bertindak sebagai pelecut atau penyemangat untuk anggota tim saya adalah bagian penting untuk menjadi pemimpin yang baik dan efektif. Saya sebagai pemimpin yang baik harus berinvestasi dalam kesuksesan dan pertumbuhan tim ini. Jadi semuanya harus saya support, harus saya kasih semangat, harus saya kasih uh, gambaran yang baik supaya mereka dapat mengerti dan uh, me, bisa bekerja sama dengan saya apa yang saya mau, seperti itu. Dan itu juga supaya bisa membangun semangat untuk mereka semua. Selanjutnya yang saya lakukan adalah mengajari anggota dan tidak sekedar memberikan perintah untuk mereka. Saya sebagai pemimpin, saya lakukan bagaimana menunjukkan kepada mereka anggota lain apa yang dibutuhkan, bukan sekedar memberitahu mereka, menyuruh mereka melakukan itu semua tanpa saya beri arahan. Gitu. Saya juga harus melatih anggota tim saya untuk memasuki lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan berkomitmen, tentunya tanpa sebuah bujukan rayu melainkan sebuah kompetisi untuk mereka, seperti itu. Tetapkan tujuan dan harapan yang jelas.
Menetapkan tujuan dan harapan yang jelas kepada tim saya adalah kunci keberhasilan. Saat menetapkan tujuan tersebut, picu pertanyaan dan feedback dari tim. Memasukkan mereka dalam proses tersebut dapat meningkatkan keterlibatan yang apik. Gaya kepemimpinan yang saya ambil adalah uh, partisipatif, karena gaya kepemimpinan seperti ini dapat membantu saya dalam segala hal. Jadi dari beberapa langkah yang saya ambil adalah keputusan bersama dan tidak secara sepihak saja. Salah satu contoh yang dapat saya ambil adalah beberapa waktu dekat ini kami akan mengadakan kegiatan namanya Festival Jejaka Mini yang akan diadakan di Yogyakarta. Festival Jejaka Mini adalah eh, kalau di tempat saya, di daerah saya itu untuk memperingati HUT Bartim, HUT Barito Timur. Jadi saya di sini sebagai salah satu putra daerah dan juga ketua dari IKPM Barito Timur ini ingin mengadakan kegiatan itu juga yang sama seperti di Bartim, tapi dalam bentuk mini saja, tidak besar-besaran seperti itu. Dalam kegiatan PT Pejika ini juga saya saling sharing ide dan konsep acara, jadi semua anggota ikut berpartisipasi dengan saya. Bagaimana saya menjelaskan visi misi saya ya. Ini pertama yang saya lakukan adalah menjelaskan visi misi saya dengan jelas dan mudah dipahami agar semua anggota saya bisa mengerti apa yang saya sampaikan, dan saya menjelaskan secara detail juga apa yang harus dilakukan agar visi misi ini dapat tercapai juga. Langkah demi langkah pasti saya kasih tahu untuk mereka supaya visi misi ini berjalan dengan baik. Untuk cara menghadapi masalah internal ini, yang pertama saya lakukan adalah saya tidak mengikut campuri urusan mereka sampai mereka bisa mencari jalan keluarnya. Apabila mereka sudah sesama anggota mereka tidak bisa untuk mencari jalan keluarnya, maka di situ saya akan berkecimpung dan membantu memberi mereka arahan dan jalan keluarnya lebih baiknya seperti apa, seperti itu. Untuk permasalahan eksternal, saya akan terjun langsung sendiri karena di sini adalah saya sebagai pemimpin IKPM, sebagai ketua di sini. Saya akan langsung ke lapangan untuk menghadapi masalah ini, karena saya adalah sebagai penanggung jawab juga untuk seluruh anggota saya dan semua teman-teman yang berasal dari IKPM Barito Timur. Pasti saya akan langsung terjun ke lapangan dan langsung bertindak seperti itu. uh, Terus selanjutnya, cara saya agar organisasi ini tetap eksis, tetap berjalan dengan baik di eranya digital dan milenial ini. Saya mengadakan contoh seperti kegiatan organisasi, olahraga bersama, kumpul bersama, contohnya kayak kumpul bersama mau nongkrong ke kafe gitu. Jadi semua anak-anak anggota saya ajak untuk berkumpul, untuk kami saling sharing, saling cerita, seperti itu aja sih. Terus mengadakan seperti kegiatan mancing untuk senang-senang rekreasi, kami semua akan mengadakan seperti itu. Untuk yang di digitalnya, eh, kami selalu update semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Contohnya seperti kami mancing, kami olahraga. Tujuannya untuk menarik ketertarikan agar anggota-anggota lain eh, dapat ikut ke dalam organisasi ini, karena itu sebagai pacuan untuk kami memberi apa ya, contoh, memberi tahu kalau IKPM ini loh ada kegiatannya, ada uh, kinerjanya baik, seperti itu. Mencari ketertarikan juga untuk anggota-anggota luar, dan juga bisa apa ya, uh, jadi yang kayak kayak contohnya dari SMA yang di Barito Timur bisa melihat kegiatan dan acara kami seperti ini, dan mereka uh, adalah rasa rasa ingin ingin ikut ke dalam organisasi ini. Ya itu ya, contohnya seperti kami mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu agar mereka tertarik dan mau ikut juga, seperti itu. Untuk kegiatan seperti Natal, terus kegiatan berbagi, kegiatan Idul Fitri, kami akan terus update terus di sosial media kami kayak Instagram, contohnya seperti itu, agar bisa dilihat
oleh IKPM lain, kayak contohnya IKPM Palangkaraya atau IKPM Kapuas dan daerah lain, agar mereka bisa melihat wah, bahwa organisasi IKPM Bartim ini bagus loh, ada kegiatannya, ada rencananya, ada berjalan dengan lancar lah, seperti itu. Jadi pas kami ada kegiatan nanti seperti festival Jejaka ini, mereka pasti akan tertarik dong untuk datang ke tempat kami, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesalahan dan juga kekurangannya mohon maaf dan terima kasih.